Bapak-bapak yang ada hari ini semuanya dan ibu-ibu, saya senang sekali boleh melayani kembali di City of Love. Kondisinya sudah membaik hari-hari ini dan sebentar lagi kita akan masuk endemi. Kita akan melihat bagaimana perjalanan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa hari ini kita sedang menantikan Tuhan datang. Dan kita tahu bahwa hari ini sudah semakin mendekat. Ini sudah bulan Oktober berakhir. Nanti ada November, Desember, kembali lagi tahun baru lagi. Tahun ini sekali kita jalani karena ada pandemi di penghujungnya. Nah, Bapak Ibu, sambil kita belajar untuk memasuki tahun 2023, saya percaya bahwa kitab Wahyu itu adalah sesuatu message yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, menafsirkan Wahyu kayak apa sih? Ya, kalau mau dibilang, ya Wahyu itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kan Wahyu sendiri masuk sebagai kitab yang paling sulit di samping Ibrani dan Roma. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Wahyu, kita akan melihat sebentar di Wahyu 17. Ini akan terjadi atau tidak, tapi kita akan melihat ayat-ayat yang ada di sana. Firman Tuhan berkata, Wahyu 17, saya akan membacakan, nanti saya akan membacakan setiap bagian dengan penjelasannya. Wahyu 17, penghakiman atas Babel. Ini terjadi atau tidak terjadi, kita tidak melihatnya, karena kita akan melihat intisari dari kisah ini. Nah, lalu datanglah seorang dari 7 malaikat yang membawa 7 cawan dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku ini adalah Yohanes ya, Yohanes di situ. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dia punya 7 kepala dan ada 10 tanduknya, dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kejian kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, satu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kejian di bumi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah-darah kudus dan darah saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Berhenti dulu di situ, Bapak Ibu. Nah, ini lebih baik saya bukakan whiteboard saja. Ada sebuah cerita, kalau Anda melihat kisah apa sih Pak? Ini kisah Alkitab, gitu ya. Di kisah itu dia melihat seorang perempuan duduk di atas binatang. Masalahnya binatang itu memiliki kepala 7. Anggaplah ini kepala, kan begitu saja Bapak Ibu, karena saya tidak akan mencoba menggambar kepala Bapak Ibu. 7 kepala. Dan ini ada tanduknya. Kalau kita melihat kisah ini, ayat 8 dijelaskan binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia muncul dari jurang maut. Ia menuju kepada kebinasaannya, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, akan muncul lagi. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah. Ini perempuannya duduk di sini.
pakai mahkota ya. Ada sebuah kisah seperti ini, dan kita diminta, bukan diminta sih, kita menjelaskan apa sih artinya ini. Bapak Ibu, kisah ini ada di Alkitab dan ada di sejarah manusia. Bapak Ibu tahu bahwa penguasa di Roma hari itu menggunakan budaya Yunani. Jadi budaya Yunani itu ada hari itu dan menguasai Romawi. Jadi kalau orang tanya budaya Romawi itu apa, ya budaya Yunani. Jadi hari ini masih sama. Ada dua budaya. Ada budaya Yahudi dan non-Yahudi. Yang non-Yahudi disebut sebagai budaya Yunani. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah budaya Yunani, kita akan langsung mengerti cerita ini. Tetapi karena kita melihat kisah ini hanya, ya ini perempuan, ini binatang, terus apanya gitu ya, kita nggak akan tahu. Dalam sebuah kisah, Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang bernama Yuris dan Ups. Satu perempuan, bukan dua, satu. Yuris dan Ups itu artinya adalah penguasa muka bumi. Nah, perempuan itu kemudian disebut dengan nama Eropa. Eropa. Ini adalah kisah nyata yang ada di zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, Eropa ini cantik sekali, sehingga Zeus sebagai dewa hari itu jatuh cinta kepada perempuan ini. Masalahnya Zeus itu tidak bisa menikahi perempuan ini. Karena, ya Anda tahu, Zeus kan digambarkan laki-laki playboy, kan gitu. Dia ingin menikahi perempuan ini, tapi tidak bisa. Perempuannya tidak mau. Nah, satu ketika, Zeus mengambil bentuk seekor binatang. Dalam sejarah, dalam faktanya dikatakan menjadi lembu. Kita nggak pernah tahu itu lembunya bentuknya seperti apa. Dia mengganti rupanya menjadi lembu, dan kemudian lembu ini mulai mendekati Eropa. Nah, Eropa tidak sadar bahwa lembu ini adalah dewa Zeus. Jadi, kemudian Eropa ya senang saja, dia berbaik-baik, dia bermain-main dengan lembu ini, dan dia tidak pernah tahu binatang itu adalah hasil jelmaan dari dewa Zeus. Apa yang terjadi? Kisah menyebutkan dewa Zeus beberapa hari, seminggu, sebulan, bersama dengan Eropa, dan Eropa merasa nyaman sekali, dan karena dia nyaman, dia naik ke punggungnya. Dia duduk di punggungnya, dan binatang inilah yang mengantarkan Eropa kemana-mana dengan cepat dan dengan berhasil. Sampai satu hari, kewaspadaan dari Eropa sudah hilang. Hari itu, Zeus yang merupakan jelmaan binatang ini mengambil satu tindakan, membawa lari Eropa dan pergi meninggalkan tempatnya. Ceritanya berlanjut, kemudian binatang ini memperistri Eropa. Dan dari situ kisahnya nggak banyak lagi yang penting, selesai. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini, waktu diceritakan sebetulnya sangat persis dengan konsep dari perempuan yang naik di punggung binatang tersebut. Ini adalah hal yang menarik sekali kalau kita melihat kisah Dewa Zeus. Dulu pada zaman PB, kita melihat ada iblis, ular, dengan Tuhan. Lalu pada masa-masa di kitab PL, kitab PL, kita melihat bagaimana ular itu berubah menjadi ular naga terbang. Nah, semakin ke sini kita melihat Tuhan Yesus melawan iblis tidak berbentuk ular, tapi memasuki orang-orang Farisi hari itu. Orang-orang Farisi, ahli agama, dimasuki hari itu. Nah, tetapi pada zaman kita hari ini, seperti apakah bentuk dari ular ini? Bapak Ibu, kalau kita melihat apapun yang namanya Yesus Tuhan, itu akan ditandingkan dengan
Anda sebut namanya setan. Beelzebul, Anda sebut namanya adalah Zeus, dan lain-lain. Ini adalah dewa-dewa yang mengiring umat manusia yang berusaha menarik Tuhan dari Tuhan Yesus. Itulah yang namanya Zeus. Jadi kalau dikatakan di sini ada sebuah kisah namanya Zeus yang dikatakan dalam kitab Wahyu tahta iblis, Bapak Ibu harus tahu, hari itu budayanya sedang mengadakan pertarungan antara Tuhan dan sesuatu. Nah, kisahnya selesai, gitu ya. Kisahnya selesai. Saya akan menarik sebuah gambar lagi. Ini paham ya Bapak Ibu ya, paham ya. Ini baru pembukaan nih Bapak Ibu. Jadi ini kisahnya begini. Ini kalau dibilang kisah ini ada dalam tradisi orang Yunani. Bahkan sampai hari ini kisah itu masih hidup. Gitu. Nah, orang tidak menyebut Dewa Zeus sebagai iblis, tapi menyebutkan ya itu sebagai apa nama-nama penting saja. Tapi kita orang Kristen tahu persis bahwa di luar Tuhan Yesus selalu ada ini. Jadi iblis memakai nama-nama, bentuk-bentuk orang-orang atau patung-patung manapun dalam segala bentuknya untuk melawan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sebuah kisah. Ini kisah lagi. Ini belum mulai Bapak Ibu, belum khotbah nih. Ini baru cerita. Kan kita menunggu kelengkapan. Gitu. Orang-orang biar kumpul dulu. Oke. Nah, sebuah kisah. Kita masuk di Wahyu kedua. Ini bagus dulu. Wahyu kedua itu menarik. Ayat 12. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Orang bertanya, kenapa Pergamus, Pak? Nanti kita bahas. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam. Di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Aku punya beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat pada Balak untuk misalkan orang Israel, mereka makan persembahan berhala, berbuat zina. Mereka juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus, dan Tuhan berkata, bertobatlah. Bapak Ibu, kisah ini sebetulnya mudah saja. Pada zaman itu, jadi pada zaman kitab ini tulis, ada sebuah patung Dewa Zeus di sana. Dan tidak tahu apakah kemudian itu dibentuknya seperti apa, saya tidak tahu. Tapi tentu saja ini adalah gambaran yang besar. Nah, di patung ini Dewa Zeus ya, di patung ini, disebut dengan nama tahta iblis. Ini adalah patung Dewa Zeus. Dewa Zeus. Ini patungnya. Di zaman itu ada sebuah penyembah berhala yang menggunakan wajah Dewa Zeus. Itu iblis. Dan di tempat itu diberikan sebuah tempat yang besar, yang bertangga, dan disebutlah itu sebagai tahta dari iblis. Jadi tahta dari iblis itu berbentuk Dewa Zeus hari itu. Apa yang menarik? Yang menariknya adalah di depan tahta ini
dipersembahkan darah orang Yahudi. Begitu banyak dibunuh di sini. Dibunuh di sini. Jadi pada hari itu terjadi genosida besar, pembunuhan orang Kristen dan Yahudi. Kristen Yahudi dan Yahudi yang tidak percaya Yesus. Tidak dilihat dari situ apakah dia orang Kristen, apakah dia orang Yahudi biasa, pokoknya semua yang namanya Yahudi dibunuh di situ. Dan hari itu Tuhan berkata, engkau telah memegang dengan teguh namamu dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Disitulah tempat itu dibunuhnya beribu-ribu orang Yahudi, dan di tempat itulah dikenal sebagai tempat tahta iblis. Bapak Ibu, itu menggunakan bentuk dewa Zeus. Abadnya abad pertama dan kedua, semakin buruk abad ketiga, tapi abad keempat sampai abad 15 kena semua. Karena kemudian Romawi menjadi agama negara. Walaupun dewa Zeusnya masih memerintah di sana. Hal yang menarik adalah pada abad 20, pada sekitar tahun 38, 39, seorang Eropa bernama Adolf Hitler mengambil ini, kemudian pada abad kedua nggak pernah dipakai lagi, karena kan orang sudah menyembah Tuhan Yesus kan. Ini sudah mulai rusak. Tetapi pada sekitar tahun itu, Hitler mengambil ornamen di sini. Ornamen ini dibawa oleh Adolf Hitler. Kopinya itu dibawa dan ditaruh di Nuremberg, di sebuah tempat yang ada teaternya, begitu, teater besar, ditaruh di sebuah tempat, dan cuplikan ornamen ini dipasang Adolf Hitler di situ, di Nuremberg. Nah, setelah itu Anda tahu apa yang terjadi? Sama persis. Jutaan Yahudi dibunuh zaman Hitler berkuasa. Yang terbanyak adalah Holocaust. Ya. Anda tahu 6 juta itu mati. Ada yang bilang, itu nggak benar, Pak. Ya, kita mau bilang benar apa enggak, yang penting kita tahu ceritanya orang Yahudi mati lah. Gitu. Dibunuh di daerah itu. Kok bisa sama, Pak, matinya? Ya nggak tahu kenapa bisa begitu. Mati lagi ya Yahudinya. Mau Kristen, Yahudi, mau Yahudi non-Kristen, yang penting Yahudi. Dibunuh di sini. Ini yang pertama jadi seperti itu, yang kedua jadi seperti ini. Dibunuh di sana. Dan kemudian kita tahu Adolf Hitler kalah. 45, konon katanya dia bunuh diri. Ya, Anda yang suka dengan sejarah mengatakan, oh enggak Pak, lari Pak ke Indonesia. Saya nggak tahu lah cerita itu. Ya, lupakan saja Bapak Ibu. Kemudian, sekitar setelah perang, Bapak Ibu tahu bahwa seorang bernama Joseph Stalin mengambil ornamen ini. Mengambil. Dan dibawa ke Rusia. Jadi, itu dari Roma, diambil dibawa ke Jerman, ke Nuremberg, diambil dibawa ke Rusia. Ininya hitamnya ini dibawa ke Rusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan cepat saja, ya yang terjadi sama. Terjadi pembantaian Yahudi di Rusia. Sejarah mengatakan itu yang terjadi. Pada tahun 1958, akhirnya ornamen itu dipulangkan
ke Berlin, gitu, di Jerman. Bapak Ibu, kisah pembantaian Yahudi di sana begitu jamak dan begitu terbuka, Anda bisa melihat dari banyak cerita itu terjadi. Nah, pertanyaannya, benar bahwa iblis itu haus darah? Dia mencari darah dengan banyak, dengan tujuan orang tidak bertobat, dia harus mati. Orang akan mati sebelum dia kenal Tuhan, supaya orang tidak bisa ketemu Tuhan lagi. Nah, cerita ini, yang hitam ini, diambil dari bentuk ini. Ini. Dan itulah yang disebut dengan nama tahta iblis. Ternyata kalau kita mendengar kisah ini, tahta iblis bukan omongan kosong, Bapak Ibu, yang diarah Yahudi. Nah, Bapak Ibu, apabila kita melihat kisah itu, ini sudah ya, Bapak Ibu, saya hapus ya, nah, foto saja gitu, foto saja. Ini obrolan malam, nggak usah catat, nggak apa-apa. Nanti kita ketemulah onsite kapan-kapan, Bapak Ibu. Oke, nah, ini obrolan malam. Sebelum malam kita santai dulu mendengar kisah-kisah ini. Nah, saya akan masuk ke dalam Wahyu kedua. Ini di sini ada Efesus. Kemudian dikatakan yang kedua ada Semirna. Tapi Pergamus sudah mulai jatuh di bawah. Tiatira jatuh di bawah. Kemudian masuk lagi ke Sardis. Sardis naik lagi. Dan kemudian naik di Philadelphia. Tapi Laodikia, saya geser sebentar Bapak Ibu ya. Laodikia, kalau Bapak Ibu lihat, itu garisnya seperti ini. Saya kasih warna yang cerah untuk yang Tuhan maksudkan. Ya, inilah jalan Tuhan. Bapak Ibu, ini menarik. 3 dari kisah ini kita bicara mengenai apa yang sudah lalu dan apa yang kita punya sekarang. Ini bicara 3, di sini bicara 4. Sesuatu yang sudah kita lewati dan sesuatu yang ada hari ini, yang akan menantikan Tuhan datang. Bapak Ibu, kisah Efesus, Smyrna, Pergamus sudah tidak ada. Tetapi Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu adalah sejarah yang masih hidup hari ini. Kita tinggalkan sebentar tahta iblis, kita masuk ke sini. Efesus itu apa? Yang didamba. Yang didamba. Smyrna apa? Pahit. Smir, pahit. Karena kehidupan dianiaya habis-habisan. Pergamus, gamus itu kawin. Artinya kawin dengan dunia. Tiatira artinya adalah persembahan atau wangi-wangian, persembahan wangi-wangian. Sardis artinya sisa, remnant, sisa. Philadelphia artinya kasih saudara. Dan Laodikia artinya adalah opini umum atau opini awam, sama saja. Nah, Bapak Ibu, 7 gereja ini menggambarkan 7 maksud Tuhan.
Nah, yang unik adalah kalau Anda melihat di Efesus, ini ada sebuah cerita mengenai pengikut Nikolaus. Pengikut. Hari-hari ini Bapak Ibu lagi membaca kisah dari lagi diberitakan banyak mengenai pengikut Nikolaus dari gereja ya. Apa itu pengikut Nikolaus? Nanti kan dibahas di gereja. Nah, ini Pergamus adalah ajaran pengikut Nikolaus. Nikolausnya mana, Pak? Nikolaus itu adanya di Wahyu ke-6. Maaf, di kisah 6. Yuk kita buka sebentar kisahnya. Kisah 6, ini menarik sekali membahasnya. Firman Tuhan, ayat 2 dulu ya. Kisah 6 ayat 2. Berhubung dengan 12 rasul itu memanggil semua murid kumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang satu terkenal baik. Orang kalau milih pasti dia ingin yang ada penuh roh dan hikmat. Tapi firman Tuhan berkata bahwa nomor 1 itu bukan penuh roh dan hikmat. Nomor 1 harus terkenal baik. Ini cerita yang sama yang ada di PL waktu Musa menyuruh memilih orang-orang menjadi hakim, juga sama. Bukan penuh roh, bukan penuh hikmat, tapi terkenal baik. Baik adalah firman Tuhan katakan orang Kristen itu baik. Nah, jadi yang kalau Anda mau pilih, kalau dipilih jadi pengerja nih, satu yang terkenal baik dulu. Yang kedua, penuh roh, dan ketiga penuh hikmat. Supaya kami angkat mereka untuk tugas itu. 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul terima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih 1, Stefanus. Seorang yang penuh iman dan roh kudus. Yang dapat kriteria cuma yang pertama sama ketujuh, Bapak Ibu. 1 Stefanus, 2 Filipus, 3 Prokorus, 4 Nikanor, 5 Timon, 6 Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dari 7 orang ini, mereka adalah penguasa tunggal, pelaksana tugas, dewan, direksi dari Kisah Para Rasul. Mereka lah yang mengatur seluruh dunia mengenai kegerakan Kristen. Nah, peristiwa inilah Nikolaus itu adalah Nikolaus yang sama. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat. Tadi yang binatang bagaimana? Yang nanti belakangan-belakangan. Binatang nanti saja dulu. Ini dulu Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya, Nikolaus itu apa, Pak? Nikolaus bertobat di Antioquia, dia panut agama Yahudi di Antioquia. Bapak Ibu tahu orang-orang zaman dulu di Kisah Rasul, dan mereka disebutkan orang Kristen pertama kali di Antioquia. Orang Kristen disebut Kristen bukan oleh orang Kristen, akan bingung. Orang disebut Kristen bukan oleh orang Kristen. Mereka disebut Kristen oleh orang-orang pada zaman itu karena mereka terlihat punya 2 karakteristik yang penting. Apakah Anda dan saya hari ini punya karakteristik ini? Yang pertama adalah mudah mengampuni, yang kedua mudah untuk memberi. Nah, ini ada 2 ciri Kristen. Kalau Anda punya ciri ini, 2 Kristen Anda. 1, mudah memaafkan. 2, mudah memberi. Waduh Pak, kalau saya memberi nanti dulu Pak. Kalau memaafkan, wah itu lebih susah lagi. Waduh berat Bapak menjadi Kristen. Jadi itulah kira-kira kalau orang zaman dulu pengikut Tuhan Yesus ada cirinya yaitu. Nah, di kota Antioquia, orang Kristen menjadi sebutan yang pertama kali ada untuk pengikut Tuhan Yesus. Dan mereka percaya dengan pertemuan Tuhan Yesus, dan mereka menjadi sumber yang kuat bagi jemaat hari itu. Tetapi pada hari itu terjadi satu masalah. Di Efesus, ini setelah abad pertama ya, setelah berjalan. Hanya pengikut Nikolaus. Nikolaus masih sudah mati. Dikatakan di sana, pengikut Nikolaus ini percaya bahwa
apa yang ada di firman Tuhan itu bisa langsung dibereskan, bisa langsung di free, bisa langsung lunas kalau Anda percaya Tuhan Yesus. Tidak perlu lagi Anda berdoa, tidak perlu lagi Anda harus dekat dengan orang, dekat dengan Tuhan, nggak harus lagi Anda menyembah Tuhan, yang penting Anda sudah terima Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan. Jadi hari ini adalah yang sama. Bapak Ibu ingat baik bahwa masuk surga adalah percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah keselamatan yang Anda harus yakin bahwa itu belum sampai pada sanktifikasi. Bapak Ibu ingat ya, jadi Anda percaya sama Tuhan Yesus, Anda dijamin. Tapi Anda harus ingat bahwa dalam penebusan Tuhan Yesus ada konsep yang namanya pengudusan. Dan dalam pengudusan ini, Anda harus belajar untuk taat, untuk menyembah, berdoa, membaca firman. Pak, itu untuk selamat. Itu bukan untuk selamat. Itu adalah kegiatan orang percaya yang sudah selamat. Nah, ini harus, Bapak Ibu harus menjelaskan ini. Pak, supaya selamat kita bagaimana? Selamat, Anda harus percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi sebagai orang percaya, Anda kelihatan bahwa Anda sudah dibaptis, Anda membaca firman, Anda menyembah, dan yang lain itu. Jadi Bapak Ibu, apa yang Anda buat hari ini bukan untuk Anda selamat, tapi karena Anda sudah selamat, Anda harus melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, inilah hal yang ditinggalkan oleh Nikolaus. Dia hanya mencari selamat Tuhan Yesusnya saja, titik. Setelah itu bebas hidup kok. Akibatnya orang Kristen hari itu beberapa digolongkan menjadi Kristen yang dianggap tidak lurus, yaitu mereka tidak melakukan hal-hal yang tadi saya katakan. Mereka percaya itu adalah orang selamat melakukan itu, bukan untuk selamat, tapi mereka tidak melakukannya lagi. Nah, itulah ajaran pengikut Nikolaus. Harus hati-hati Bapak Ibu, ini masih ada sampai hari ini. Banyak orang berkata, Pak, percaya Tuhan Yesus itu sekali dan itu akan sampai selama-lamanya. Ya, betul, waktu Anda terima Yesus dan mati. Tetapi jika Anda masih hidup, masih ada yang namanya tahap sanktifikasi, di mana Anda harus membuktikan kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Dan pembuktian itu membutuhkan waktu, rentang, dan usaha yang oleh Tuhan lakukan. Nah, Bapak Ibu, dalam Efesus ini ada pengikut Nikolaus yang kubenci kata Tuhan. Kalau kita lihat, waduh, ini sekelas ini aja, ini ada loh Nikolaus. 1 dari 7 mengalami ini. Dan nomor 2, di Pergamus. Kenapa? Di Smyrna nggak ada. Anda bisa bayangkan, di sini ada, di sini ada, di sini nggak ada. Nah, kalau kita melihat kenapa di Smyrna nggak ada, karena di Smyrna adalah masa-masa yang berat. Mereka dieksekusi, mereka dianiaya, dibunuh, mereka lari masuk kepada gurun, mereka lari dan mereka mempertahankan iman. Ternyata di sini ada aniaya. Mungkin kita merasa bahwa wah aniaya Pak, nggak enak Pak. Bapak Ibu jangan terlalu mengambil sebuah pikiran bahwa padang gurun itu jelek. Orang diberikan di mana? Padang gurun. Musa, padang gurun. Elia di mana? Padang gurun. Padang gurun adalah tempat sekolah di mana Tuhan meminta kita untuk kita mengerti. Waktu kita masuk ke padang gurun, disitulah Tuhan bicara satu hal tentang iman kita. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita diminta untuk siap segala sesuatu untuk berkarya. Di Smyrna ini, ajaran pengikut Nikolaus
tidak bisa berkembang sama sekali. Entah bagaimana, di Efesus muncul, di Pergamus muncul, tapi di Smyrna nggak pernah muncul. Padahal Smyrna itu lokasinya, durasi waktunya ya ada antara Efesus dan Pergamus. Kenapa nggak muncul? Karena di Smyrna hari itu aniaya banyak sekali. Kita menganggap bahwa itu jelek, tapi hari ini kita bisa melihat satu tertah cahaya, satu saja cahaya nih, bahwa dalam hal ini itu tidak muncul ajaran itu. Nah, dari sinilah saya mau mengatakan, apabila Anda menerima aniaya, menerima satu yang nggak enak dalam hidup, ada kalanya kita langsung berdoa sama Tuhan, atau kita minta didoakan, atau kita minta sesuatu supaya ini cepat dilalukan. Tapi marilah kita berpikir, oh ini kalau udah malam enak nih, udah malam tidur aja Pak. Gitu. Kita berpikir pada saat kita menerima satu kepahitan, satu kejelekan yang kita pandang dengan manusia ya, kita pandang sebuah hal yang tidak baik, yang di situ ada adalah ternyata Tuhan ingin untuk melepaskan orang Smyrna dari ajaran Nikolaus. Mana lebih berbahaya? Dianiaya atau ajaran Nikolaus, pengikut Nikolaus? Bapak Ibu, ya kalau kita ngelihat ajaran pengikut Nikolaus mah ajaran aja Pak, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi hari itu entah bagaimana Tuhan mengizinkan terjadinya persekusi yang benar, persekusi betul-betulan sehingga ajaran tidak muncul sama sekali. Nah, betapa kita mengerti dari hari ini bahwa Smyrna diluputkan dari ajaran itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat sekarang, bagaimana Pak supaya ajaran pengikut Nikolaus ini tidak kita alami? Jawabannya mudah. Smyrna. Smir, pahit. Kehidupan yang sulit ternyata itu bisa melalukan kita dari mengikuti ajaran-ajaran pengikut Nikolaus yang terjadi hari itu. Anda bisa lihat. Nah, setelah tiga ini selesai selesai. Zaman sekarang sampai nanti pengangkatan, rapture di sana. Kita punya Tiatira, Sardis, Philadelphia. Kalau kita bilang sekarang, kita lagi ada zaman Laodikia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di Laodikia ini, firman Tuhan pada Wahyu ketiga berkata, barang siapa kukasihi yang tegur dan kuhajar, ayat 19. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di sini Tuhan meminta ada sebuah pertobatan. Memang bentuk dari ajaran Nikolaus sekarang sudah tidak menjadi sama seperti dahulu lagi. Ada apa, Pak? Ya, kondisi Laodikia, suam-suam, setengah dari sungguh-sungguh dan setengah dari yang tidak sungguh-sungguh, tengah-tengah aja. Di situ dikatakan orang-orang harus berpikir dengan hikmat bahwa dia harus minta emas, minta pakaian putih, dan minta minyak. Laodikia adalah satu masa yang kita hadapi hari ini, dan ini bentuk kesekian dari perjalanan pengikut Nikolaus. Nah, Bapak Ibu melihat dari Smyrna bagaimana itu akan dihakimi dengan keras, kita pasti pikir, wah ini kita tolak dulu Pak, kita tangking ini Smyrnanya, supaya kita hidup ini penuh dengan kebaikan daripada Tuhan. Tapi kita tidak sadar bahwa itu diadakan untuk membuat pengikut Nikolaus ini ajaran tidak sampai kepada manusia. Nah, bicara mengenai hal ini, kita kembali lagi nih ke Wahyu 17. Balik lagi, Wahyu 17. Saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Bersih, sudah. Wahyu 17. Ayat 8, binatang yang telah kau lihat telah ada namun tidak ada, yang kamu sudah jurang maut, dan ia menuju pada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi,
yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak tidak dijadikan. Bukan Anda, bukan saya. Kan heran. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting ialah akal yang mengandung hikmat. Yang penting akal mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ya, waktu duduk. 7-nya adalah 7 raja. 5-nya sudah jatuh, 1-nya ada, yang lain belum datang. Jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada itu, ia sudah raja ke-8. Namun demikian, 1 dari 7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. 10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya, mereka menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka siap kata, kekuatan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia, juga menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita itu patut duduk adalah bangsa-bangsa. Jadi perempuan itu duduk di atas punggung binatang itu, dan di situ adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. 10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka makan dagingnya dan membakarnya dengan api, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya. Dengan seias kata untuk memberikan pemberitahuan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi, dan perempuan telah kau lihat adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Itu artinya apa, Pak? Bapak Ibu, saya perlu memberitahu bahwa di muka bumi ini hanya ada 1 kota yang dikelilingi dengan 7 gunung. Kalau 7 bukit, itu Yerusalem. Nah, ini menarik nih, orang Indonesia pasti tahu nih, kalau Indonesia itu ngelihat gunung sama ngelihat bukit itu beda. Tapi Anda harus mengerti bahwa orang di Timur Tengah, di Yerusalem, menganggap bukit itu gunung. Itu kan aneh, bukit itu gunung. Nah, jadi orang sana tidak bisa bedakan mana gunung, mana bukit. Kalau kita bisa, gunung itu tinggi, bukit tidak tinggi. Nah, bagaimana membedakannya? Nah, itulah tanya sama orang Indonesia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, 7 gunung ini adalah 1 kota, yaitu Rome. Bapak Ibu, ini hal yang menarik sekali kalau kita melihat kisah ini. Ternyata, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Dan tentu saja Yohanes dalam masa-masa itu harus memilih 1 kata yang menggantikan simbolik mengenai 1 hal. Yohanes tidak boleh berkata mengenai Nero, tidak boleh berkata mengenai Roma, karena kalau ada di situ tulisannya akan diambil dan disobek dan dibuang. Jadi Yohanes harus memilah dengan baik mana dari tempat-tempat yang dia harus tulis, dan nama-namanya harus pakai simbol. Bapak Ibu, Roma, kota di mana perempuan itu duduk. Jangan. Nah, Roma adalah kota di mana perempuan itu duduk. Nah, kata Roma tidak boleh keluar. Karena kalau itu keluar di kitab Wahyu, akan disobek dan dibuang. Jadi, Yohanes menggunakan kata-kata sebagai simbolik untuk Roma. Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Dengar ini baik-baik. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita itu pelacur duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ternyata perempuan itu duduk ke atas bangsa-bangsa, atas rakyat banyak, kaum dan bahasa. Perempuan ini merasa bahwa dia ditopang dan dia ada hari itu dengan menggunakan kain ungu,
kain kirmisi dengan emas, permata, mutiara, semua yang bagus dia pakai. Dari situ perempuan ini berasa bahwa dia didukung. Dia ada sebagai seorang penguasa yang disayang oleh banyak rakyat dan banyak orang di sana, tanpa dia tahu bahwa dia telah ditipu. Dia akan masuk di situ, dan tiba-tiba 10 tanduk tadi akan menyerang perempuan ini dan akan membakar dan akan membunuhnya. Tetapi yang menarik ayat 17, Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan sias kata dan memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Pak, ini jadi kalau kisah ini Tuhan yang mau. Wahyu mengatakan ayat 17 bahwa kisah ini, apapun yang dibuat, termasuk datangnya tokoh antikris, termasuk gunung dan semua, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengatakan pada hari itu, telah diterangi hati mereka, sehingga mereka membenci perempuan ini. Apa yang terjadi? Hari itu, waktu perempuan ini tinggal dalam tempat yang mewah, kain kirmisi, kain ungu, emas, perak, permata, dia merasa apa yang dia buat semuanya benar. Tetapi dia tidak pernah tahu bahwa itu sebetulnya sedang ditipu. Satu hari dia akan jatuh. Nah, Bapak Ibu, dari sini ada satu pernyataan yang penting. Sesuatu hal, waktu kita ada dalam kedudukan yang enak, posisi yang enak, waktu kita seperti ditopang, dan kita ada dalam satu masa yang indah, kita seperti kita adalah penguasa. Tanpa kita sadari, kita akan ditarik pelan-pelan untuk jatuh. Kita akan ditipu, kita akan jatuh, dan kita akan tiba-tiba hilang tanpa berasa. Bapak Ibu, hari ini sebuah firman Tuhan datang sama kita. Orang percaya harus berhati-hati hari ini. Supaya apa yang dunia buat, apa yang dunia lakukan terhadap orang percaya, tidak membuat orang percaya itu tertarik ke sana. Orang percaya tidak boleh tertarik dalam dunia. Mari kita lihat apa yang terjadi atas wanita ini. Wanita ini memerintah, dia menjadi besar, dia berkuasa, dia kaya raya, dia mabuk, dia menikmati semuanya, dan dia mabuk oleh darah orang kudus. Sampai satu hari dia ditarik jatuh dari posisinya. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa kita hidup hari-hari ini, Bapak Ibu, ini kan 2023 katanya masa kegelapan ya, masa resesi ekonomi. Apapun akan terjadi. Ini orang percaya, gitu ya, orang percaya. Dia masuk dalam dunia. Tujuannya untuk mendapatkan lebih banyak orang percaya di sini. Orang percaya bekerja di dunia, berinvestasi, memikirkan segala hal ada di sini. Tujuannya supaya mendapat jiwa di sini. Bapak Ibu, kisah ini tidak pernah berubah di kitab suci. Kisah ini tidak pernah berubah di kitab suci. Dulu sampai akhir zaman, ini masih ada. Waktu kita masuk ke sini, kita butuh talenta. Kita punya pemikiran. Kita belajar, kita sekolah, kita mengatur, kita berinvestasi di sini semua. Waktu ini menjadi baik, hidup Anda menjadi berkat di sini, maka datanglah orang-orang yang Tuhan perintahkan ke sini. Itulah tugas Anda untuk menyeleksi orang mana yang Anda harus bawa ke sini. Saya ulang kembali Bapak Ibu, tugas pelayanan kita daripada Tuhan. Anda dan saya orang percaya, kita masuk ke dalam ini. Ini bisa berarti usaha Anda, perusahaan Anda,
Bisnis Anda di sini. Anda bisa buka toko, bisa buka warung, bisa buka bank, bisa buka segala macam di sini semua. Dan Anda perlu belajar, Anda perlu bernegosiasi, Anda perlu investasi, Anda perlu segala hal di sini. Nah, sambil ini nanti berjalan, makanya orang itu berpikir, saya stres Pak di sini Pak, ya ini pikiran. Tetapi yang ini tidak akan dibawa pada saat Anda nanti bertemu dengan Tuhan. Tidak akan dibawa, Bapak Ibu. Ini nggak akan dibawa. Ini yang akan dibawa ketemu Tuhan. Saya ulang ya. Ini tidak akan dibawa. Ini yang akan dibawa ketemu Tuhan. Nah, bagaimana supaya Anda bisa berhasil di sini? Bapak Ibu, Anda ada di sini. Sambil ini berhasil, maka ini akan menarik banyak orang datang ke sini dengan berbagai macam. Itu bisa sales Anda, bisa kompetitor Anda, bisa konsultan Anda, siapa saja bisa datang ke sini. Itulah cikal bakal Anda dan saya harus peka. Siapa yang kita bawa ke sini? Ada peluang bahwa dalam hidup seseorang, hanya satu orang saja atau dua orang saja selama hidupnya yang dia bawa ketemu Tuhan. Bisa. Ada orang yang mendapatkan beban daripada Tuhan, sehingga selama hidupnya ada 200.000 orang yang bertobat. Bisa. Ada orang yang mendapatkan beban dari Tuhan, ada 15 orang selama hidupnya yang akan bertobat karena dia. Bisa. Tetapi yang penting adalah ini. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat ini semua, tingkat stres di sini, pusing di sini, semua kisah-kisah yang buruk di sini, ini akan berakhir pada saat kita meninggal. Tujuan kita adalah ke sini. Tetapi banyak orang sebetulnya ini menjadi masalah utama. Dia sibuk di sini, dia pusing di sini, dia berdoa, minta segala hal supaya ini berhasil, tanpa pernah membawa orang di sini. Apa yang kita bisa dapatkan di cerita terakhir ini? Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, tapi selama nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah, aku sertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, di kisah ini kita harus pandai dan berhikmat. Apakah engkau dan saya, Bapak Ibu, akan menghabiskan waktu di sini? Tidak. Kita akan menghabiskan waktu di sini. Jadi, ini adalah pekerjaan yang Anda harus lakukan. Anda bekerja, masuk kantor, lakukan yang terbaik, kerja seperti itu adalah buat Tuhan. Anda bekerja di sini, Tuhan akan kirimkan seseorang ke sana, Anda harus peka. Siapa yang engkau akan bawa dari orang-orang yang ada di sini untuk masuk ke sini. Nah, itulah tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Jangan seperti perempuan ini yang duduk dengan kain ungu, kain kirmisi, emas, perak, permata, dan akhirnya jatuh. Saudara Tuhan, akhir kata, ini adalah tugas kita. Tapi endingnya ada di sini. Nah, kisah ini, di sini ini, banyak pertarungan. Makanya kita harus memisahkan mana ajaran Nikolaus yang masuk, mana yang bukan, mana yang harus kita pisah, mana yang harus kita gabung, semua ada di sini. Mana yang kita harus hindari di sini, ada tahta iblis di sini, disinilah masuk semuanya. Bapak Ibu, saya minta mari kita hari-hari ini, kita mengerti ini sungguh, bahwa ini adalah hal yang akan kita tinggal nanti. Tapi ini yang kita bawa ketemu dengan Tuhan. Hari ini kita melihat apakah ada orang yang harus saya bawa sama Tuhan, apakah ada orang yang belum ketemu Tuhan, apakah ada orang yang sudah saya bawa pada Tuhan. Mari kita lihat. Kemungkinan cuma ada satu, ya, bukan ada satu. Tapi waktu orang ketemu Tuhan, ini yang terjadi. Itulah amanat agung. Anda boleh menulis sebagai perintah suci, perintah besar,
perintah agung, apa aja, karena nggak ada namanya amanat agung. Tapi yang saya tahu adalah Matius 28 adalah amanat agung. Nah, Bapak Ibu, itulah inti dari penjelasan pada hari ini. Bahwa ini semua, Wahyu 17 ini, bercerita mengenai sebuah pengaruh. Banyak orang masuk ke sini. Ada orang bahkan nggak masuk tuh, sampai sini pun nggak masuk. Dia harus sampai sini nih, belum masuk nih. Waktu dia masuk ke sana, dia sulit untuk keluar ke sana. Dia muter di sini, dia berpeluh, habis di sini, dan waktu sampai di sini dia berkata, nggak ada jiwa yang dia bawa. Nah, Bapak Ibu, mari pikir baik-baik bahwa engkau dan saya di sini itu sebagai duta besar dan sorga. Kita akan keluar ke sana membawa jiwa. Bapak Ibu, inilah inti dari penjelasan hari ini, bahwa ini semua Tuhan berikan supaya kita tidak terikat dengan dunia, karena dunia akan hilang dan semua keinginannya, tapi kita percaya kepada amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita. Di situ, haleluya, amin.